Siapa kita? Ingat haji umroh, ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama Pak Yayat kayak sudah disemangati, tapi kok kurang semangat. Kalau saya jawab mengucapkan salam, tolong yang agak semangat gitu. Atau biar lebih semangat sambil ngepel. Biasanya kalau orang marah itu kan ngepel-ngepel gitu ya. Itu kan biar emosinya keluar sebetulnya. Gitu ya. Coba nanti jawab salamnya dengan mengepal tangannya. Siap? Siap? Siap. Masa ditanya siap? Itu push up langsung kan kalau di satuan itu. Siap? Siap. Mantap gitu loh. Nanti yang kuat teriakannya 50.000 loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, nanti kalau saya ulang-ulang nanti jangan mikir ini Pak Rizky apa pekau ya. Asallah yang kami cintai, kami hormati seluruh calon jamaah umroh yang mau berangkat tanggal berapa ini? 18 semua? 15, ada yang lebih dulu ternyata. 15, 18 Oktober ya. Semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kami mitra cabang yang loyalitasnya luar biasa, Pak Akhuna Abdul Haris ya nama antum ya. Haris toh ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Al-ayah wa qala Allah ta'ala bil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa innaka asrahal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri mudaddatuha wa kullu mudaddatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di hari yang Masya Allah cerah ya. Tadi malam diguyur hujan sedikit dan hari ini cerah. Cerahnya matahari ini Bapak Ibu beneran deh, nggak secerah wajah-wajah panjenengan ya. Jadi wajah-wajah kaum muslimin yang hendak mendatangi Baitullah itu memang mestinya cerah-cerah. Kalau ada yang suram ini perlu dipertanyakan ya. Jadi betul-betul pagi ini luar biasa cerah, mataharinya cerah, wajah panjenengan, ruangan ini jadi terang. Ini karena lampu atau karena wajah panjenengan ya? Maka dalam kondisi ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata yang lebih tepat untuk kita sampaikan, tidak ada syair yang lebih indah untuk kita bacakan, dan tidak ada puisi yang lebih tepat untuk kita dendangkan, melainkan sebuah kalimat thayyibah, pernyataan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Ya,
Kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus selalu bersyukur kepada Allah? Karena taufiknya lah semata Bapak Ibu sekalian, kita sampai saat ini insya Allah diberikan keteguhan iman di dada kita, diberikan barakallahu fikum taufik yang berupa Islam. Ada yang mu'alaf enggak di ruangan ini? Tidak ada yang mu'alaf? Tidak ada. Dan itu merupakan bukti yang luar biasa bahwa panjenengan Bapak Ibu sekalian diberikan Islam ini gratis. Lahir cenger, ya kan? Allah langsung takdirkan panjenengan jadi Islam, terlahir di keluarga Islam. Maka semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan selalu harus kita semua syukuri. Di luar sana Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat dulu ketika kasus di Rohingya, mereka ingin melaksanakan Islam saja begitu sulitnya, bahkan dibantai oleh sesama manusia yang lupa jiwa kemanusiaannya. Begitu juga di belahan bumi-bumi yang lainnya. Bahkan di Indonesia sendiri, Bapak Ibu kalau pernah datang ke Irian Jaya Bapak Ibu, di daerah Sorong sana, orang untuk melaksanakan sholat Jumat khususnya bapak-bapak itu harus naik motor berjam-jam. Dan panjenengan semua diberikan taufik Islam di tempat yang aman, yang dimana kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada tekanan dan halal rintang. Maka itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang wajib dan wajib untuk kita syukuri. Kenikmatan yang lainnya, khusus ibu-ibu yang hadir di ruangan ini, panjenengan mendapatkan pendamping suami-suami soleh. Semua punya suami? Kok menang dong? Nanti jangan-jangan ini nggak punya suami semua. Terus ini siapa aja? Ada yang punya suami? Ada. Banyak yang punya suami atau ada yang tidak punya suami? Coba yang tidak punya suami saat ini di ruangan ini angkat tangan. Saya doakan keluar dari ruangan ini langsung punya suami. Bingung ya? Mau amin bingung lagi sebujurnya sopo katanya. Oh, udah tua, Masya Allah ya. Berarti yang punya suami bersyukurlah panjenengan ibu. Di antara yang duduk di sini ada sesama wanita yang memiliki hak yang sama, memiliki rasa yang sama, tapi beliau tidak memiliki sesuatu yang sama. Bu, jenengan ngapuron tonggone. Jadi sampai ki wanita punya rasa empati ora? Boleh duit didengar aku. Urung-urung wis gawe panas Pak Rizky ya. Barakallahu fiik ya. Intinya Bapak Ibu sekalian, maka setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita wajib dan wajib untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan-limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah besar sekali. Bahkan tidak akan mampu kita ukur, tidak akan mampu jari-jari menghitung nikmat-nikmat itu. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah kepada sang suri tauladan kita, manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, al-ma'sum, al-amin, manusia yang paling jujur yang pernah Allah ciptakan di kolong jagat raya ini. Dialah sang suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Bapak Ibu sekalian, darinya lah kita mendapatkan pencerahan Islam ini. Darinya lah kita mengerti bagaimana cara kita sholat 5 waktu. Coba panjenengan kalau tidak dari Rasulullah ngerti lah sholat 5 waktu seperti apa? Ngerti Pak, dari Pak Kiai dari Pak Ustaz. Itu beliau semua merujuk pada Rasulullah. Dan darinya lah kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Maka sungguh tidaklah berlebihan apabila kita harus terus dan terus bersolawat kepadanya.
Salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, para istri beliau, putra dan putri beliau, serta kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in wal tabi'un, dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah di atas jalan yang Rasulullah ajarkan illa yaumil qiyamah. Dan termasuk kita yang hadir di ruangan ini, semoga kelak Bapak Ibu sekalian kita dapatkan dan kita termasuk ke dalam golongan umat-umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, al hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratu 'ala Allah fi rasulah, man kana hijratu 'ala Allah fi rasulah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya setiap amal-amal itu pertama kali dilihat dan dinilai dari niatnya. Dan setiap individu, setiap orang, setiap pribadi akan mendapatkan apa-apa yang ia niatkan. Dan barang siapa yang berniat melangkahkan kakinya untuk berhijrah semata-mata ingin menjumpai karena Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan dipertemukan dengan Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai manasik kita, maka mari sama-sama kita luruskan niat-niat kita bahwa kita hadir di sini untuk mengikuti manasik, bahwa kelak kita akan mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh, bahwa kelak kita akan mengunjungi Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah semata-mata mengharapkan wajah Allah. Maka mari benar-benar kita luruskan niat-niat tersebut. Ya, janganlah kita boncengi niat yang tulus, yang lurus itu dengan niat-niat yang lainnya. Seperti halnya mungkin kita niat untuk memamerkan ke teman-teman kita bahwa kita sudah berumroh, bahwa kita sudah berhaji, biar teman-teman kita nanti kalau manggil kita itu agak beda gitu. Ya, Bu kasih umroh bukan Bu Haji, Bu Jadi gitu. Jadi kalau namanya misalkan disingkat yang kuning Bu Dewi, jadi Bu Dewi, atau minimal panggilannya berubah menjadi Umu Dewi. Ya, gitu. Orang apa Umu Dewi? Kalau punya anak namanya Bu Dewi, karena Umu itu panggilan untuk ibu. Tapi tak kenapa kok dipanggil Karena saya ini sudah selesai umroh, itu kode. Jangan ya, jangan. Nanti apalagi haji, haji juga gitu. Kalau pulang ke haji, Masya Allah, nggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, nggak noleh Pak. Iki orang kira ngerti piye ya. Aku ya haji puluhan yuto, wangel ning kono 40 dino sok. Oh, ini kene mulai orang kecelok Pak Haji Bu Haji karepe piye. Nah, itu antrinya saya ketahuan barangnya. Jangan ya, insya Allah kita niat berangkat ke sana semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Bapak Ibu sekalian, pada bawa handphone enggak? Bawa handphone. Internetnya bisa nggak diakses dari ruangan ini? Agak don Pak di rumah. Aduh, agak don serasido saya. Main promosi rasido. Maksud saya itu dibantu subscribe gitu loh. Kalau ini kajian ini penting ya kan? Kalau travel haji umroh kita penting diketahui orang, itu di subscribe biar tersebar semakin banyak gitu. Barakallahu fiik Bapak Ibu, kita kembali ke topik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi niatkan, luruskan niat-niat kita semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah langsung ke manasiknya, maka perlu kita ketahui bersama. Bukunya tidak dibawa ya? Coba dibuka ya. Tidak ngantuk jenengan, tapi tidur. Nggak ngantuk malah tidur. Ya. Jadi bukunya dibuka Bapak Ibu. Pertama, ya, bahwa teman-teman sekalian, perjalanan umroh merupakan perjalanan safar. Maka kita harus tahu dulu tentang adab-adab ketika sebelum safar. Ya,
Ini manasik keberapa bagi panjenengan? Oh, baru pertama ya? Mau manasik lagi nggak nanti? Selesaikan dulu yang ini ya. Adab-adab sebelum safar ya. Monggo next mas. Next mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita hendak bersafar adalah melaksanakan sholat istiqoroh. Secara umum Bapak Ibu sekalian, sholat istiqoroh itu dipahami kalau Bapak Ibu memiliki dua pilihan yang menggugahkan hati, gitu, bimbang. Iki jane enak wong lamar aku, kata ibunya tadi. Kok aku ini jadi ingin menikah apa ora gitu, bimbang ya. Itu baru istiqoroh. Padahal istiqoroh itu untuk memantapkan sebuah langkah dan pilihan. Jadi memantapkan di dalam hati kita. Jadi melaksanakan sholat sunnah istiqoroh. Kapan pelaksanaannya? Ketika panjenengan sudah berniat hendak melaksanakan umroh tersebut atau hajat tersebut. Agar apa? Agar Allah memudahkan setiap urusan panjenengan. Ya, agar Allah mantapkan hati panjenengan. Dan Allah jauhkan dari segala hal rintangan yang mungkin muncul setelah niat tersebut. Belum melaksanakan istiqoroh kan? Nah, nanti pulang laksanakan. Malam deh. Lebih bagus malam. Tapi bukan karena habis istiqoroh terus ngarep-ngarep mimpinya loh ya. Karena adabnya orang gitu. Ya, adabnya orang yang dipahami tentang istiqoroh itu, kalau dia punya pendirian, pilihan apa, kemudian sholat terus mengimpi. Oh, aku mimpiku ngene. Wah, bahaya nih kalau niatin jenengan diwaca setan langsung begini mimpi orang sida umroh nek kono medeni banget aja sida umroh ya. Bukan gitu ya, bukan itu niatnya. Tapi niatnya minta kemantapan hati dan itu bukan dalam mimpi. Ya. Paham di sini ya? Jadi laksanakan sholat istiqoroh nanti ketika Anda berangkat. Terus yang kedua, salah satu syarat kedua adalah memilih teman safar. Jadi hendaknya tidak safar sendirian. Dan panjenengan ini sudah bersama rombongan. Masya Allah ya. Masya Allah, sudah banyak sekali rombongan. Tanggal 18 itu ada 90 jamaah yang hendak berangkat. Alhamdulillah. Yang insya Allah membimbing itu tadinya saya dengan Ustadz Abdul Malik. Tapi kemudian saya mohon maaf, kemudian saya diganti dengan Ustadz Khaliful Hadi. Ustadz Khaliful Hadi itu insya Allah Ustadz lebih senior banget. Beliau memang Ustadz betulan ya. Beliau adalah Ketua Dewan Penasihat Syariah di Al-Multazam Group. Ya, Ustadz Khaliful Hadi, harusnya beliau hadir di sini masih dalam perjalanan. Biar kenal ngoten panjenengan ya. Beliau di Yaman selama 12 tahun. Ngasuh kawruh, mudi kawruh, belajar ilmu. Terus beliau juga sekaligus mudir dari pondok pesantren Darul Adsar Gresik, yang mana sekolah beliau itu dari TK sampai sekolah tinggi. Jadi ada stay ali di tempatnya beliau. Orangnya di seusia kita, masih relatif muda, paling sedikit aja. Insya Allah beliau juga care banget dan siap membantu panjenengan semua. Apapun, beliau paling rajin kalau ketok-ketok pintu. Ketok-ketok pintu untuk sholat ke masjid, maksudnya tahajud gitu. Beliau paling rajin itu, bangunkan malam-malam, ayo tahajud, luar biasa. Masya Allah. Tanggal 15 ada 40 peks ya kalau tidak salah ya. Pak Opek tanggal 15 ada berapa? Pembimbingnya siapa? Pembimbing Ustadz Noviardi dan Pak Lianda. Oh, pembimbing Ustadz Noviardi, Pak Lianda itu hanya pendamping ya. Ustadz Noviardi, beliau juga saudara kami, lulusan ST Ali dari Surabaya. Ya, S1 beliau pendakwah muda, cekatan, energik, usianya masih di bawah 30 tahun. Oh, malah luar biasa sekali beliau. Ya, adik kami yang dari usianya jauh
Bahkan menikahkan aja kita yang masih nguruskan beberapa tahun yang lalu baru menikah. Dan salah satu pembimbing yang cukup recommended di Al-Multazam Group. Insya Allah tinggal di Pontianak tetapi jiwanya Jawa insya Allah. Jadi wong Pontianak sing Jawa. Lek kita kan sering ngomong wong Jawa sing ora Jawa gitu ya. Lek beliau kudu wong Jawa tapi Jawa. Ya, insya Allah nanti bertemu kita di Jakarta dan akan ada manasik lagi. Ya, jadi bukan khawatir. Ustadz Abdul Malik udah makruf ya, udah kenal belum Ustadz Abdul Malik? Ustadz Abdul Malik sebagian sudah kenal lah insya Allah ya, yang dari Boyolali. Beliau adalah penggiat dakwah di kota Boyolali dan Solo Raya pada umumnya. Hari ini beliau tidak berkesempatan hadir karena pas kebetulan dimintai tolong saudara kita jauh di Cepu. Sehingga yang di sini ada Pak Rizky, wes Pak Rizky aja. Dipikir beliau saya tetap berangkat. Ala kulli hal, insya Allah semua pembimbing-pembimbing kita sudah tersertifikasi Bapak Ibu ya. Karena kami ada standar prosedur untuk membimbing seperti apa agar jamaah-jamaah Al-Multazam Group merasakan kenyamanan, aman dan amanah sebagai bimbingannya insya Allah. Barakallahu fiik. Ngomongin safar kok melenceng ke sini lagi ya. Ini kaitan dengan pemimpin safar. Karena sunnah yang ketiga itu adalah memilih amir safar. Ya, teman safar yang baik. Yang nomor 3 teman safar, yang keempat adalah memilih ya. Seperti menunaikan. Nah, ini ya salah satunya adalah memilih amir safar. Terus kemudian yang kedua, teman-teman yang baik. Maka kita tidak perlu bahas terlalu panjang lebar untuk ini karena teman kita jelas insya Allah baik-baik ya, karena mau menunaikan ibadah umroh ya. Nah yang 4 ini hati-hati Bapak Ibu. Salah satu yang disunahkan adalah membayar hutang. Ada yang punya hutang bukan? Nggak usah sungkan Pak, matur mawon. Mari kita doakan bersama-sama nanti keluar ruangan ini ada solusi lunas hutang. Amin. Coba bagi jamaah-jamaah kami di ruangan ini yang punya hutang, kita doakan bersama-sama semoga pulang dari manasik ini semua hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Biasanya sendiri itu kalau hati ini drodok itu utangnya paling ada. Ini saya sendiri Pak. Utang mudanya jamaah haji, saya ini punya utang memberangkatkan jamaah haji. Maka saya setiap ada keberangkatan nanti nitip ya, dibantu saya memudahkan. Kami jamaah haji tahun ini ada yang gagal berangkat Bapak Ibu, ada 37 jamaah. Ya total di Indonesia ada 7.800 jamaah haji gagal berangkat, termasuk saya punya 37. Dan jamaah haji 37 itu Bu sama dengan mungkin 1.000 jamaah umroh loh Bu. Karena biaya beliau ini 37 itu hampir 15 miliar. Karena bayarnya di atas 350-an sampai 400 juta gajian khusus. Nah itu adalah utang komitmen, bukan utang duitnya, tapi utang komitmen untuk memberangkatkan beliau-beliau di tahun 2023 insya Allah. Karena kegagalan berangkat kemarin betul-betul musibah besar bagi para penyelenggara travel. Dan saya narasumbernya yang menjadi informan di media-media cetak, media televisi tentang penyebab kegagalan, karena saya tim utamanya yang memberangkatkan itu. Atas izin Allah dan kuasa Allah gagal, tapi bukan karena travelnya yang gagal ya Bapak Ibu ya, karena dari pemerintahnya pembatasan kuota yang tidak terselesaikan seperti itu. Jadi 3 tahun kita gagal berangkat, 2020, 2021, 2022, Insya Allah. Nah, barakallahu fiik. Semoga kita semua sebelum berangkat nanti bisa menyelesaikan hutang-hutang ini insya Allah. Karena itu adalah salah satu sunnah melaksanakan safar sebelum safar. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Mengangkat pemimpin dalam safar, yaitu menentukan amir safar. Amir safar di sini nanti adalah di antara 2 pembimbing itu
harus ada salah satu yang kita angkat, yang insya Allah nanti amir safarnya adalah Ustadz Khaliful Hadi. Nah tadinya kalau saya berangkat adalah saya menjadi amir safar, nanti insya Allah kita delegasikan ke Ustadz Khaliful Hadi. Apa bedanya amir safar sama Ustadz pembimbing? Jadi kalau amir safar itu Bapak Ibu sekalian bertanggung jawab penuh atas seluruh perjalanan panjenengan, dari mulai keberangkatan sampai kepulangan, termasuk yang bertanggung jawab mengatur jadwal-jadwal panjenengan. Ya, bahkan ustadz pembimbing itu wajib tunduk dan patuh mengikuti jadwal tersebut, karena amir safar ini yang mengerti benar-benar tentang seluk-beluk perjalanan safar tersebut. Seperti itu, ya. Dan insya Allah nanti kita pilih dan sudah ada amir safarnya. Jadi insya Allah dari poin 1 sampai 5 kita sudah mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, ya insya Allah ya. Yang belum dilaksanakan ya nanti kita laksanakan, yaitu apa? Sholat istiqoroh gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, yang keenam adalah berpamitan dan memberi wasiat kepada saudaranya. Termasuk kalau suami berangkat sendiri memberikan wasiat kepada istrinya, ya. Kalau orang tua berangkat tanpa anaknya memberikan wasiat kepada putra-putranya, ya. Kalau berangkat semua satu keluarganya memberikan wasiat kepada keluarganya yang lain. Itu adalah salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar tertunaikan ketika ada hak-hak yang belum tertunaikan. Dan biasanya orang kalau safar itu kan sebagian dari kematian Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ketika kita berangkat itu kita nggak ngerti loh ya. Nanti di pesawat seperti apa? Aduh, Ustaz ngedeni ini ya. Tapi biar apa? Biar kita betul-betul ikhlas dalam perjalanan itu gitu ya. Justru di situ kita biar tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa-jiwa kita bahwa benar-benar perjalanan kita ini kalau bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, maka nggak akan ada yang menyelamatkan kita. Bayangkan Bapak Ibu, pesawat itu beratnya berapa puluh ton, hampir 30 ton lebih, dan melayang di udara. Coba, kalaulah bukan karena Allah Subhanallah, jenengan mencolot ya, bobotnya jenengan itu kira-kira 60 kilo ya, ini coba melayang di udara gitu. Itu bukan karena teknologinya semata, tapi betul-betul karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul ketika mau berangkat, mari berwasiat dan wasiatkan kebaikan-kebaikan kepada keluarga kita. Nah, setelah semuanya sudah barakallahu fik ya, sunah-sunah sebelum safar kita sudah tunaikan, maka kita menginjak kepada manasik. Dan salah satu di manasik ini kita juga harus barakallahu fikum ada doa ketika kita mau berangkat, ada niat ketika kita di mikot, kemudian ada sunnah-sunnah yang lain-lainnya. Tapi sebelum saya lanjutkan di sini, silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, biar nggak ngantuk, ada feedback, tanya jawab, silakan Bapak Ibu. Yeah. Sambil mak-mak nggak apa-apa. Terima kasih. Kalau kita itu bekerja secara diam-diam, tapi saudara-saudara kita juga perlu tahu. Tapi kalau dengan tetangga lingkungan, karena ibadah, kita tidak perlu apakah boleh tidak berpamitan dengan tetangga lingkungan. Maksudnya walimatul safar itu ya? Iya, terus kita akan umrohnya gimana, tidak dalam hati kita ini dikira sombong atau riak dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ya, kalau sebelum berangkat mungkin asalkan kita bisa menjaga hati kita ya monggo. Tetapi kalau ada kekhawatiran tadi seperti itu, mending ya pamitan aja, pamitan ke keluarganya aja. Nanti kalau pulang aja insya Allah nanti ada walimatul safar. Gak apa-apa kormanya di maem, biar semakin manis dengan semua. Tukang rumah pasangannya langsung semakin cinta gitu. Itu kurma enak loh, kurma sukari. Jangan dilewati Bu, ambil Bu, gak apa-apa.
137 boleh. Jadi kalau memang kita mampu menjaga hati kita untuk tetap khusyuk, ikhlas, lillah, ya silahkan aja melakukan atau acara ya walimatul safar gitu ya, membuat acara tasakuran safar sebelum safar, minta doa jamaah gitu ya. Tetapi tidak perlu mengadakan lain-lainnya. Yang saya di sini ya, disampaikan hajatnya insya Allah safar, semoga perjalanan kami dimudahkan oleh Allah, mohon doanya. Terus semoga Bapak Ibu sekalian dapat segera menyusul kami ya gitu. Kalau bisa menjaga, tapi kalau ada kekhawatiran di hati, mending dihindari aja. Nanti kalau sudah pulang aja gitu ya. Pulang ngumpulkan, alhamdulillah kami baru pulang dari umroh dan dilancarkan, dimudahkan. Silakan. Udah. Sehabis pulang ya, sehabis pulang, jadi pulangnya gitu. Jadi setelah pulang sampai rumah sambil bagi-bagi oleh-oleh, tapi niatnya kembali nggak pamer ya, sambil memotivasi mereka, boleh mengkisahkan tentang pengalaman rohani. Dan yang terpenting sekali adalah umrah itu kan ada dua ya, sebelum kita menuju ke umrah nulis sedikit ada mahbullah wa mabrurah. Mahbul itu diterima dan mabrur itu lebih komprehensif, jadi ada berkas dari ibadahnya, itu yang terpenting. Jadi panjenengan ketika sudah nanti walimatul safar ya, tugas panjenengan yang lebih utama adalah bagaimana menjaga keistiqomahan panjenengan di dalam beribadah ya, di dalam melaksanakan amal ma'ruf selama di Saudi, selama di tanah suci, dibawa pulang dan seterusnya seperti itu. Salah itu. Ini Pak, saya itu kemarin sudah laksanakan sama suami. Suaminya yang mana tuh, Bu? Suami. Oh, ya, rasan-rasan ya. Ini Ustaz, kalau kita mau perjalanan jauh untuk safar, itu bagaimana? Bapak, kalau kita nanti oleh-olehnya kita kasih sebelum berangkat, tapi hanya beberapa orang, kita 10 orang, sambil kita mohon doa itu biar diberi perjalanan dengan lancar. Itu gimana Bapak? Ini kalau saya juga bingung pertanyaan jenengan ini. Kayak jenenge oleh-oleh itu ngomong. Iya. Tapi doanya itu Ustaz. Kok oleh-oleh? Enggak, ini bahas oleh-oleh ini aja. Saya bingung ini mencerna. Kalau memberikan hadiah itu beda dengan oleh-oleh. Jadi jenengan juga tidak bisa matur ini oleh-oleh umroh oleh-oleh umroh. Ya, hadiah aja lah Bu ya. Kalau memberikan hadiah ke orang-orang minta doa ya, boleh-boleh saja. Tidak ketika mau menjelang umroh sekarang pulang dengan bagi-bagi oleh hadiah juga boleh aja. Tetapi jangan bilang itu oleh-oleh umroh ya. Saya mau berangkat umroh, semoga Allah mudahkan. Baik-baik aja. Boleh-boleh aja, enggak masalah. Tapi jenenge bukan oleh-oleh ya. Soalnya ada ini. Ini persis ibu ini ada, tapi jamaah-jamaah yang luar Jawa, Pak. Saya sering dapat kayak gitu. Mereka itu sebelum berangkat belanja oleh-oleh haji umroh. Ya memang tukunya yang oleh-oleh haji umroh, sajadah, kurma, macam-macam lah. Dia kok oleh-oleh tak ada. Oleh-oleh kok tukunya ini oleh-oleh tukunya kono. Itu nih saya bilang itu ada. Tetapi kalau niatnya memberi hadiah, silakan aja. Hadiah itu kapan saja bisa diberikan. Lihat kepada saudara kita, gitu ya. Dan salah satu riswah nyogok sing oleh iki nyogok njaluk doa itu tadi. Yang penting jenengan untuk pejabat tuh ya. Nyogok njaluk doa mau nyalon Pak Cari ini Pak, kula mari ngene iki doane menang ya kon milih ora oleh. Ini kan doa maringi hadiah, minta doa untuk perjalanan ibadah umrohnya tanpa ada kepentingan lain-lain ya. Itu enggak masalah. Boleh saja. Tapi pada yang lain oleh-oleh mungkin Bu, lek bingung mungkin tukune karo aku. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak ada kita lanjutkan ya. Kurmanya sudah rata semua? Jadi kan percaya deh, mam kurma ini dengan sugesti kuat di pikiran panjenengan, aku mam kurma ini mari maem langsung manis tambah manis. Yakin deh. Kalaupun tidak manis wajahnya, manis rasa kurmanya. Kan gitu. Otomatis ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sebelum kita melakukan safar, maka disyariatkan untuk membaca doa safar. Dimulai dari doa keluar rumah, yang mana doa ini mestinya kita baca setiap saat, setiap waktu kita keluar rumah.
Karena sungguh ketika kita melakukan perjalanan keluar dari rumah kita, itu sama dengan kita gantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang paling tepat adalah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Bacalah dengan segala keikhlasan hati kita dengan menyebut asma Allah, ya. Aku serahkan segala urusanku hanya kepada Allah, karena tidak ada daya dan upaya melainkan atas kekuatan dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doa ini Bapak Ibu sekalian nampaknya pendek, simpel, sepele dan jenengan pasti akan. Ning kalau panjenengan baca dengan kekusukan hati panjenengan, ketika hendak melakukan perjalanan, ini adalah pentauhidan Allah, ya, implementasi dari makna la ilaha illallah, ya. Ini tanpa kita sadari sampai mengkaji segala itu. Karena apa? Di situ wujud jelas sekali dalam maknanya dan kalimat zahirnya bahwa tidak ada la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita sudah mulai menaik ke kendaraan, menaikkan kaki kita kendaraan, duduk di dalam kendaraan, maka kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertakbir kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih selalu dan selalu kembali dan kembali bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat mulia yang sepele, simpel, sering kita ucapkan tapi maknanya luar biasa, membesarkan kalimat Allah. Allahu Akbar. Hanya Engkaulah ya Rabb yang maha besar. Sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini tidak ada artinya. Tidak ada artinya di hadapanmu ya Rabb. Pangkat, derajat, harta, benda, kecantikan, ketampanan dan lain sebagainya, semua tidak ada maknanya di depanmu. Bahkan harta-harta yang kami tumpuk setiap pagi, sore, siang, malam mikirkan dunia, itu enggak ada manfaatnya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, maka kita memuji makna Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang luar biasa, Allahu Akbar. Kemudian masuk, setelah kita memujinya, kemudian kita mensucikan namanya. Subhanalladzi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna illa rabbina lamunqalibun. Masya Allah. Masih selalu dan selalu, memang kita ini hari-hari harus selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ada doa lain yang lebih pendek lagi dari itu. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Masya Allah. Setelah memuji asma Allah, menyebut namanya dengan nama-nama yang Allah namakan dirinya atasnya, Bismillah, ya. Kemudian permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah telah mengampuni kita, apapun yang akan terjadi dalam perjalanan kita, toh seandainya Allah pun mengambil ruh dari badan kita, maka insya Allah saat itu Allah memberikan husnul khotimah. Dan ini harapan setiap muslim. Semoga semua yang hadir di sini kembali menghadap Allah dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah kita membaca doa-doa, kemudian kita menaiki pesawat kita, maka perbanyaklah berzikir Bapak Ibu sekalian. Kalau dari Solo ke Jakarta nanti naik bis, berangkatnya dari kantor kita. Nanti insya Allah kita akan bekali pembekalan berangkat safar di kantor kita ini lagi, ya.
Nanti kumpulnya jam berapa? Karena untuk keberangkatan tanggal 18 Oktober, mumpung panjenengan ini lebih dari 50%-nya. Ini ada berapa ini yang hadir di sini yang 18 Oktober? Coba angkat tangan. Angkat tangan 18 Oktober. Hampir semua ya? Padahal di rumah ini yang 15 cuma 2 orang. 15 3 orang aja. Betul las. Sampai bingung dong. Aku budal bareng 15 budal, 18 budal ya. Yang berangkat tanggal 18 nanti berangkat dari Solo tanggal 17. Ya ingat ya. Nanti yang sepuh tanya yang muda gandengane. Yang muda mengingatkan yang sepuh. Putra putrinya ada yang ikut gak yang sepuh? Makanya lek manasik itu diajak saudaranya. Biar saling ngingetin. Ya kita berangkat tanggal 17, berkumpul di kantor kita ini dan berangkat ke Jakarta naik kendaraan bis. Bisnya dipilihkan yang VIP sing wapi ya Mas Opik ya. Ingat ya dari sekarang bis sing wapi. Sing iso bubuk selonjor enak. Terus nanti sepanjang perjalanan bisa dikasih tausiah lek pas urung ngantuk. Ya Mas Opik ya. Ingat itu disiapkan dari sekarang. Silakan. Itu tanggal 17 itu nanti dari sini jam berapa ya? Nah itu Mas, jam berapa Mas? Pagi insya Allah. Paginya jam berapa? Tanya jam, bukan pagi siang sore. Rencana jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi sudah berangkat ya. Berarti jam 7 pagi berangkat, berarti sebelum jam 7 sudah ngumpul. Nggih, jenengan badhe subuh wis mriki. Tenang kok, Mas, Pak. Iki mawon mboten sanggup. Rumahane pundi? Sukoharjo. Oh, lek celak mboten napa-napa. Apa ngerti omahe nek sing wadoh. Omahe apa ngerti teng pundi Kendal mriko sik. Ya gitu ya. Nanti teknis ini penting soalnya ya. Tetapi insya Allah nanti tentang teknis kita akan adakan manasik kedua. Tanggal berapa? Mas, Opik, rencana manasik kedua kita? Hampir seminggu. Tanggal 12 ya. Nah dicatat sekalian ya. Tanggal 12 nanti manasik kedua itu kita bahas full tentang teknis. Teknis persiapan keberangkatan. Baik, doa di dalam pesawat perbanyak zikir dan istighfar. Di dalam kendaraan perbanyak zikir dan istighfar. Saat itu panjenengan sudah boleh memperbanyak tarbiyah apa belum? Kok pinter sih? Urung tahu mana sih kau pinter. Jadi ya yang di saat itu perbanyak zikir dulu karena kita belum berikhram, ya. Perbanyak zikir dan istighfar, latihan tarbiyah juga boleh lah apa-apa. Tapi zikirnya adalah itu. Bahkan saya punya cerita teman nanti dalam ceritanya. Itu beliau mau setiap subuhan itu tarbiyah. Karena saking pengen haji nanti duit. Tapi atas izin Allah kemudian dimudahkan beliau berhaji. Nah, yang tanggal 15 gimana Mas Opik? Ini masih mau dirembuk lagi Bu. Rencana kan kalau banyak kan biasanya pakai HS Pak. Kalau HS kemungkinan juga agak berat juga kalau cuma ditanggung. Nah, intinya belum fix gitu. Itu ngono ki enggak usah kok sampaikan. Diri belum fix, insya Allah segera dikabari hari ini setelah itu ya Bu ya. Keberangkatannya dari Solo seperti apa, ya? Gitu. Siap Bu ya? Nanti komunikasi grup tanggal 15 ada kan? Ada. Itu nanti disampaikan. Kita lanjutkan manasik ya. Ternyata kalau dikasih pertanyaan nanti ramu-ramu manasiknya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan persingkat waktu aja karena ini kita manasik dulu ya, biar jenengan mulai ada gambaran baca-bacaan di rumah, bukunya juga di apa nih jenenge di murojaah di rumah ya. Nah setelah kita melaksanakan doa-doa, anggaplah kita akan terbang menuju ke Madinah. Madinah ya ini pesawatnya ya. Wah luar biasa, rutenya jenengan itu Madinah. Jadi dari Jakarta langsung Madinah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya jenengan tidak jauh-jauh numpak bis. Lek rute Jeddah ke Madinah numpak bis masih 6 jam 7 jam. Lek dari Madinah langsung ke hotel Madinah itu hanya perlu waktu 30 menit sampai 1 jam. Jadi penak, longgar awake ora begitu kesel. Bisa langsung ke hotel.
Ya. Nah, apa niat kita ketika kita masuk kota Madinah? Nah, ini masuk dalam kategori manasik ini. Bapak Ibu, itu sebetulnya ritual manasik umroh atau ritual umroh itu perlu kota Madinah enggak? Wajib ke Madinah atau enggak sih sebetulnya orang mau umroh? Ayo coba, orang mau umroh itu sebetulnya wajib ke Madinah dulu atau tidak? Coba yang jawab tidak angkat tangan, yang jawab iya angkat tangan. Yang tidak dulu. Yang tidak 1, 2, 3. Elok emburi. Lah tekoni lho rasane apa? Tak ulangi ya. Ini pengetahuan dasar ini, pengetahuan dasar. Gen mikir sik ngono lho. Ojo jawab tak harus ngerti aku ra rene. Bapak Ibu mau melaksanakan ibadah umroh. Sebetulnya ibadah umroh itu bisa dilaksanakan tanpa harus ke Madinah atau wajib ke Madinah. Yang wajib ke Madinah angkat tangan dulu. Wajib ke Madinah. Yang harus ke Madinah siapa? Ya berarti harus angkat tangan loh. Ayo, saya mengatakan harus ke Madinah siapa angkat tangan? 1, 2, 3. Ibu rasa ngacung ra apa-apa. Aku ngerti jenengan elok-elok kok. Sementara elok-elok sik ra apa-apa. Sing tidak wajib ke Madinah angkat tangan. Lah sing ora angkat tangan iki opo? Oh, iya. Berarti akeh sing ora ngerti. Bapak Ibu, rahimani wa rahimahullah taala jami'an diyufur rahman rahim. Saya sampaikan ke panjenengan bahwa orang melaksanakan ibadah haji dan umroh tidak wajib ke kota Madinah. Dan Madinah tidak masuk dalam rukun ibadah haji maupun umroh. Ya. Namun di kota Madinah terdapat salah satu tempat mikot di antara tempat-tempat mikot yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di Bir Ali atau di namanya apa Bir Ali itu? Zulhulaifah. Jadi Bir Ali itu sebetulnya nama masjid. Ya. Namanya masjid. Bira itu dari kata apa yo? Sumur, bukan biru. Ali karena sumurnya banyak, yang bangun, yang buka Ali. Gitu ya, disebut Bira Ali. Ya. Ya itu adalah namanya Zulhulaifah namanya. Jadi niat panjenengan ke Madinah adalah niat sunnah mengunjungi apa? Apa ayo? Ayo apa? Apa? Mengunjungi makam Rasulullah katanya. Siapa yang ngomong kesana niatnya mengunjungi makam Rasulullah? Angkat tangan. Herani nih. Ini orang di pendirian loh ibu. Kalau mana ibu-ibu bapak yang biasanya berdiri jadi orang berdiri juga ini. Kita mengunjungi Masjid Nabawi. Karena sunnah mengunjungi masjid ya sebagaimana al-hadis disebutkan tidaklah benar dipersiapkan sebuah bekal perjalanan safar melainkan mendatangi ya Masjidil Aqsa wa masjidku dan Masjidil Haram. Ya, jadi itu kita pertama dan utama adalah mengunjungi Masjid Nabawi yang dimana ada keutamaannya di situ, yaitu sholat di dalam masjidku dilipat gandakan menjadi 1.000 atau 10.000 dan lain sebagainya. Itu banyak riwayat-riwayatnya. Intinya keutamaannya adalah dilipat gandakan ibadah sholat. Nah setelah itu baru jenengan ziarah makam Rasulullah. Ya, ziarah makam sahabat dan ziarah ke Raudhah. Raudhah adalah taman-taman surga.
di antara taman-taman surga. Yaitu adalah hadis ya, antara rumahku dengan masjidku, kata Rasulullah, terdapat taman-taman surga. Rumahku itu yang sekarang menjadi makamnya beliau, karena dulu itu adalah rumahnya Aisyah. Dan masjidku itu hanya ada mimbar kecil sebelah sananya. Di antara itulah masjidnya Rasulullah kalau di Raudhah. Nanti mungkin bisa kita tampilkan. Ya, di situ terdapat taman-taman surga, sehingga orang akan antri untuk masuk ke sana. Jadi tujuan utama ke Madinah adalah ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, kemudian ya, di antara sunnah juga ketika kita sudah berada di Madinah adalah mengunjungi Masjid Quba. Winter. Bapaknya kok orang begitu aktif ya? Saya lihat bapaknya ini pasif-pasif, ibunya agresif. Wah, pas dong ya. Ayo Pak, jangan kalah sama ibu dong, jawab. Ya, Masjid Quba. Berarti belum pernah mencari tahu sama sekali ya, niat umroh itu semua. Nah, ini berarti pas ini permulaan ya, baru nyari tahu gitu. Anjirkan nanti mencari tahu semuanya ya. Masjid Quba, kenapa kita ke Masjid Quba? Al-hadis juga, barang siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya kemudian menuju Quba dan melaksanakan 2 rakaat, maka mendapatkan pahala sebagaimana pahala 1 kali umroh. Masya Allah, ya pinter Bapak kan tinggal baca. Sehingga ketika panjenengan melakukan itu, Masya Allah dapat pahala umroh walaupun belum berumroh. Ya, Masya Allah. Terus salah satu juga yang kita kunjungin ketika di Madinah, kita mengunjungi sebuah jabal yang dimana jabal itu terkenal dengan peperangan, yang dimana sejarah jabal itu merupakan titik balik persatuan dan kesatuan umat muslim. Dari peristiwa itu juga disebutkan para sejarah dalam sirah Islam, itu adalah menjadi cikal bakalnya kemudian kaum muslimin itu bersatu padu dari berbagai tempat. Jabal apa? Jabal Uhud. Oh, itu ngerti terus nih loh. Pak, antum mau menangnya apa ini mau Pak? Oh, pun dijawab loh. Oh, bapaknya ngalah-ngalah apa lagi nane? Oh, bapaknya ngalah-ngalah Bu. Kena rebutan. Pahala ini kok rebutan loh Pak. Ngene kok. Tok men ngomah gane store semua gaji full kasih ibu. Marah ora ya? Enak sing jawab marah ora, saya enggak ngomong loh itu istrinya siapa. Jadi gitu ya, Jabal Uhud. Kita juga akan mengunjungi makam yang cukup luas di kota Madinah dan sangat terkenal. Mahfum, terkenal ini. Makam apa? Makam Baqi, di mana di situ dimakamkan istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah, bukan Aisyah ya, Aisyah. Dan juga para sahabat lainnya, Utsman juga. Ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi apa yang kita kerjakan ketika di Madinah? Memperbanyak ibadah. Tetapi panjenengan nanti sekarang ini setelah haji ini, Madinah ini sudah sering lihat Indonesia. Sebetulnya sedih tapi campur bahagia. Campur bahagia ini lek jenuh ke situ. Madinah ini sudah membangun kafe-kafe di depan masjid itu. Jadi di depan masjid itu ada kayak food court luas gitu, jadi kursi-kursi gitu. Ya isinya kafe. Kafe ini jangan bayangkan kafe nggak jelas di Indonesia loh ya. Kafe itu maksudnya kopi, dodolan kopi karo oleh-oleh. Tapi disitulah tempat paling banyak berkumpulnya jamaah dari Indonesia. Nah, Indonesia ini kebudayaannya semua kuwi. Betulan di situ yang banyak ya Indonesia. Ya ngopi, berko masjid ngopi sih.
Arep ning masjid ngopi sik. Waduh. Nah itu, nah pas kebetulan hotel kami yang pakai bintang 5 itu ya di atasnya kafe itu, jadi medun yang ngopi. Tapi ngopi di sana beda dengan di Indonesia. Kalau ngopi di Indonesia rasa-rasa, ngopi di sana sambil menatap lurus ke arah Masjid Nabawi. Nah itu Masjid Nabawi ya, belakang jenengan itu lurus depannya, pas depannya itu masya Allah ada puluhan kopi. Jadi keluar pintu drop langsung lurus, lempeng, udah. Ya mungkin jenengan nanti akan berkunjung di situ nggak apa-apa. Gaya sidik ngopi neng Madinah lo cah. Guyu, ibu tanggung jawab story re ngopi di kota Madinah. Wah kok ada ngopi? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aja diniatne lho Bu ya. Aja diniatne umpama ning kono ngono ya tening aja diniatne kok ngene. Ya di sini niatnya ibadah. Ya, perbanyaklah ibadah Bapak Ibu sekalian, eman-eman ya. Ke masjid bayari larang-larang, betul, pinter itu cerdas ibunya. Kok ora mek arep ngopi rugi no. Kayak matur ora diteni. Mau pasti kono bareng Bu ngopi yo, ora. Kancane ngopi kabeh, ya melok. Ora sah ngopi ning ngono ya larang. Ning di hotel udah disediakan kopi. Teh, kopi lengkap di hotel. Tapi Bapak Ibu sekalian itu ya, perbanyak ibadah. Hari ketiga disitulah hari kita mau mulai manasik. Di hari ketiga insya Allah di kota Madinah kita akan melaksanakan pengambilan mikot. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah sunnah sebelum mikot. Sebelum menuju ke sana, ada pertanyaan tentang Nabawi, tentang Masjid Uhud, tentang apa saja di situ kecuali tentang teknis, tentang ibadah dulu. Silakan kalau mau bertanya, ya, tentang Madinah dulu ya, tentang peribadahan, jangan tentang teknis. Ya, saya mau tanya bahwa ketika kami nanti di di Madinah, kan itu ada acara ke Raudhah. Nah, katanya sekarang ini harus membawa surat izin atau tiket dari itu, nanti pengurusannya bagaimana dan pengaturannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sinten, Pak? Yang sudah pulang umroh cerita. Baik cerita ora genep itu, Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya, izin surat itu sudah disiapkan semua oleh pihak Biro Travel. Jadi memang pakai surat, tujuannya itu untuk memudahkan antrian. Kalau dulu kita ini masuk Raudhah rebutan, Pak. Sopo cepet iso rebutan, maka bisa orang ke Raudhah itu sehari bisa berkali-kali. Pokoknya ada Raudhah ya sebelum rebutan. Nah sekarang itu sudah dimudahkan, setiap jamaah umroh mendapatkan hak ke Raudhah dengan cara menunjukkan tasrih atau surat izin. Surat izin itu sudah dimiliki setiap biro travel. Jadi panjenengan nanti diantar oleh pembimbing, antri menunjukkan tasrih masuk Raudhah, aman Pak ya. Soalnya kayak cerita sing lengkap loh ya. Dan orang gaya PR, artinya kalau kita pulang nanti jadi cerita ke orang gen detail gen lengkap, sehingga orang yang diceritain tenang, oh ngono ta semua gitu ya. Insyaallah ngaten Pak. Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus sih, nggak apa-apa. Silakan yang lain. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan sunnah-sunnah sebelum ihram. Di antara sunnah-sunnah sebelum ihram, ya sebagaimana yang disunahkan di dalam kitab-kitab ya Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis-hadis beliau adalah yang pertama ya, memotong kuku.
memotong rambut. Ya, sebelum mandi, Bu. Nggih, mandi nek tiae. Jadi potong isik terus adus. Kita lek adus sik itu kurang pas niku. Beratus potong-potong reget neh. Gitu. Nah, niku. Jadi ada penjelasan ilmiahnya urutannya. Jadi motong kuku, motong rambut ya. Tapi yang dimaksudkan itu bukan rambut kepala nih, Pak ya. Yang dimaksudkan di sini adalah rambut ketiak, kumis, dan rambut kemaluan. Itu disunahkan untuk dipotong dan dicukur. Ya. Kemudian memotong kuku. Kemudian yang terakhir Bapak, mandi jinabah atau mandi besar. Ya. Terkhusus bagi para laki-laki, Pak, boleh disunahkan, bukan boleh ya, memakai wangi-wangian, tetapi tidak di pakaian. Jadi memakai wangi-wangiannya adalah di anggota badan. Kira-kira yang paling sensitif apa nih pun, gitu ya. Kalau misalkan paling sensitif ketiak, ya udah pakainya di ketiak. Ya kalau semua badannya sensitif keringat, ya udah apa-apa diluluri, parfum enggak apa-apa. Tapi ini khusus bagi laki-laki ya, khusus bagi laki-laki. Kemudian yang bagi perempuan, kalau memang dia itu cenderung bau, jangan wangian, tetapi pakai yang khusus kayak deodoran khusus untuk umroh yang enggak wangi, ya, yang enggak wangi. Terus salah satu sunahnya juga adalah memakai pakaian ihram, yaitu 2 lembar kain bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat bagi perempuan kecuali telapak tangan dan wajah. Bagi yang biasa pakai cadar kayak umum berdua ini, maka dilepas cadarnya tapi dijulurkan kain dari atas kepala. Jadi ditutup kain lebar gitu, jadi bukan cadar. Nah, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan? Coba apa tadi sunahnya satu? Memotong kuku, memotong rambut, seluruh rambut ya. Seluruh rambut di luar rambut kepala dan jenggot bagi laki-laki. Jenggotnya jadi cukur Pak, eman-eman dari sunah ini. Jenggot saya sidik aja tidak ada cukur, tapi kalau kedinasan mungkin diwajibkan Allah. Terus kemudian mandi besar, kemudian memakai wangian. Ibu-ibunya masih seeling kalau sembah baik. Dilingke mungkin kalau yang sudah lupa. Karena mungkin karena udah namanya waktu terus udah haid gitu kan. Itu insya Allah mudah ya, ingat ya. Kemudian menuju ya di tempat mikot kita ada. Berarti boleh memakai sabun wangi ya untuk laki-laki. Boleh. Perempuan pun boleh Pak pakai sabun wangi. Tetapi setelah mandi tadi sudah nggak boleh pakai wangi-wangian. Tapi kalau ketika mandinya pakai sabun wangi masih boleh, karena ini belum ihram, ya belum berikhram. Di mana dilakukan sunah-sunah ini lebih baiknya adalah di tempat mikot, yaitu di Zulzulaifah, di Bir Ali. Di mana di tempat itu disediakan kamar mandi yang jumlahnya ratusan. Banyak di situ. Kami kalau mikot dari Bir Ali selalu memulai sunah-sunahnya di sana. Jadi nggak dari hotel. Jadi kita menyiapkan pakaian ihram itu di tas kecil kita, dibawa, yang lainnya aman di dalam. Kemudian setelah itu, karena di Bir Ali itu adalah termasuk dalam Wadil Aqiq atau lembah yang diberkahi, di situ ada sunnah sholat 2 rakaat. Dan sunnah-sunnah lainnya kalau pas menepati waktu sholat, atau minimal dengan masuk masjid berzikir sholat tahiyatul masjid. Ya insya Allah pasti akan dibimbing dan dibina, diarahkan oleh para pembimbingnya nanti. Nah kemudian keluar dari masjid tersebut, biasanya kalau al-multazam bareng di depan masjidnya dibimbing untuk membaca niat ihram. Sudah apa niatnya?
Belum. Labbaik Allahumma umratan. Mudah loh. Dihafalkan, sidik ini aja dihafalkan. Tapi saya Bu tanpa menyebutkan nama ya enak sing ngapal ning ini wae ada loh. Saya baru pulang ini minggu lalu dengan Pak Yayat ini Pak Direktur. Bimbing jamaah ya sik nom-nom jane. Ning niat itu aja sampai budal ya akhirnya tak bimbing juga. Nah ini jenengan harus banyak doa menuntut ilmu. Robi sidni ilma warzuqni fahma biar dimudahkan pikirannya menghafal ilmu. Labbaik Allahumma umratan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berikhram, ketika kita sudah melafadzkan niat ikhram dan dikatakan seorang berikhram ini harus memenuhi 3 syarat. Semoga tidak ada di situ. Tidak ada. Benar jenengan. 3 syarat ini terpenuhi baru dia bisa dikatakan berikhram. Apa 3 syaratnya kira-kira? Ayo. 1. Dari penjabaran tadi. Ayo. Dikatakan dia berikhram itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, itu sunnah sebelum ikhram Bu. Ayo abang. Yang pertama adalah, sebentar Pak, saya izin ngirim WA sebentar ya. Yang pertama kita berniat untuk berikhram. Yang kedua di tempat mikot. Yang ketiga memakai pakaian ikhram. Jenengan di sini pakai baju ikhram, lihat berikhram, sudah dikatakan berikhram belum? Belum. Itu dikatakan latihan manasik. Jenengan di sini, ya, jenengan di tempat mikot tapi nggak pakai pakaian ikhram. Itu juga tidak dikatakan berikhram. Ingat ya, 3 hal tadi harus bareng. Yang pertama niat berikhram, yang kedua memakai pakaian ikhram, yang ketiga di tempat mikot. Mikot itu apa? Mikot itu adalah batasan. Al-lughat al-arabiyah ya, lughat bahasa Arabnya adalah mikot itu batasan. Batasan apa? Seseorang untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Dari mikot di Birali adalah mikot bagi penduduk Madinah, karena saat itu jenengan tinggal di Madinah, berangkat melalui kota Madinah. Nah, ketika kita sudah melafadzkan niat kita, maka sudah otomatis kita sudah berikhram. Jamak dari haram. Jadi ihram itu maksudnya jenengan sudah haram. Maka di situ diharamkan hal-hal yang disebut dengan pantangan-pantangan ihram. Yang pertama, yang semua tadi disunahkan menjadi haram. Sunah mandi, pakai wangi-wangian menjadi haram bagi laki-laki. Sunah mencukur rambut menjadi haram. Sunah memotong kuku menjadi haram. Ya. Melamar itu kalau di luar ikhram itu pahalanya luar biasa. Melamarkan, dilamar itu juga tidak boleh. Ya, menikah itu juga tidak boleh. Haram semua itu. Termasuk diantaranya yang diharamkan adalah jidal. Jidal itu apa? Jidal itu apa Pak? Coba Ibu jawab, general hutan jadi Pak. Jidal itu apa Pak? Berarti nggak ngerti. Jidal itu adu mulut, udur-uduran. Ya, jidal ayel-ayelan. Orang itu loh, ngene. Walaupun yang diayel-ayelkan itu masalah umroh, oleh.